ketika kita jatuh gagal satu kali, sikap kita apa? Sabar. Kenapa kesulitan itu cuma satu kali? Karena Allah sebenarnya nyuruh kita sabar itu cuma satu kali. Itu kenapa? Karena jangan sampai jadi mantan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana mitra? Semuanya sehat ya? Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, semuanya dalam keadaan baik insya Allah ya. Ketemu lagi, bersama lagi kita dalam program Ruang Anugerah Pengingat Dosa Solusi Hidup Bahagia. Bersama saya Fenty Aini akan menemani mitra beberapa saat ke depan. Baik mitra, kita akan coba membahas suatu hal yang membuat kadang kita susah untuk move on ya. Apalagi kalau bukan kata gagal. Nah, siang ini akan kita bahas secara mendalam bagaimana kita menyikapi gagal tersebut. Bukan hal yang gampang, tapi harus dihadapi. Bersama Gurunda Pengasuh Ruang Anugerah telah hadir Ustazah Dr. Haja Nur Hamidah LC MAG. Yuk, kita sapa beliau ya, biar kita bisa gali lebih dalam materi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Fenty? Alhamdulillah sehat Ustazah. Barakallahu fikum. Amin amin Allah. Ustazah juga ya. Alhamdulillah insyaallah. Tadi di jalan katanya sempat ada terjadi insiden. Ya, semuanya ditakdirkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Amin amin Allah. Padahal tadi ditargetin juga kita jam 12 sudah mulai ya. Betul. Betul. Manusia bisa berencana, Nah, Allah yang dia. menentukan. Itu dia nih Ustazah. Materi kita ini, judulnya ini sangat gimana gitu ya. Gagal, ridoin aja gitu. Padahal itu bukan sikap yang mudah. Bukan satu hal proses yang bisa kita anggap udah gampang, ridho. Insya Allah Allah kasih yang baik. Padahal prosesnya tuh pahit loh Ustazah. Tuh. Pengen banget kita dikasih pencerahan bagaimana kita menyikapi gagal. Kita tahu gagal itu sebenarnya ada juga gagal itu karena kurangnya persiapan. Jadi sebenarnya gagal yang kita sikapi yang lebih baik itu bagaimana? Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan mitra JIC dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat wal barokah. Amin ya Allah. Kalau kita membaca salah satu ayat dalam kisah pertarungan antara Romawi dan Persia, ya, di dalam surat Rum, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan kalau Romawi memang kan selalu gagal menang, ya kan, kalah. Tapi suatu saat ya Allah punya skenario. Fi bid'i sinin, suatu saat nanti mereka akan meraih kemenangan. Artinya dari sini kita diminta untuk positive thinking. Kadang gagal itu bukan sebuah hal yang membuat kita terpuruk. Gagal itu bukan membuat kita seperti langit itu runtuh, tapi kegagalan karena step by step Allah sudah menyiapkan satu agenda yang lebih besar. Nah, sampai dalam kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, kalau ternyata kamu gagal, wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin Tuhan. Ya kamu sih, Tuhan sih, ya gimana emang udah takdirnya. Ya karena Allah tidak pernah menzolimi manusia, tapi manusialah yang berbuat zalim. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu dia terpuruk, dia hancur, dia gagal, kadang karena sebab apa? Persepsinya. Ya dia persepsinya menganggap, aduh saya udah gagal, ya Allah, udah gak ada masa depan lagi, ya udahlah mau itu gimana. Itu kan kalau sudah kejadian kan Ustazah. Iya. Sementara kan gagal itu proses ikhtiar kita yang membuat, ya itu tadi, apakah proses itu belum untuk sementara ini belum, jangan dulu berhasil kali ya. Artinya persepsi. Jangan kita menganggap
ya kalau kegagalan itu adalah akhir dari perjuangan kita. Jadi hancurnya kita itu karena sebab persepsi kita. Kita udah merasa ya udah selesai. Gimana udah selesai. Padahal apa? Yang namanya manusia gagal itu satu kali itu mah wajar. Wajar banget ya. Tapi jangan sampai manusia itu gagal di kasus yang sama, di lubang yang sama itu 2 kali. Berarti ini nggak wajar. Berarti dia harus banyak belajar. Betul. Nah, jadi dari sini sebenarnya ketika menyikapi kegagalan, yang pertama ya kita harus memahami dulu bahwa ada kalanya kegagalan ini karena Allah menyuruh kita untuk belajar. Untuk belajar. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan yang pertama itu adalah sebuah proses untuk mempersiapkan agenda yang lebih besar lagi. Sehingga kalau rekan-rekan sekalian ya memahami tentang arti kegagalan ini, maka kita akan belajar dulu. Kenapa ya saya gagal? Bukankah hukum alam itu ada sebab dan akibat? Jadi bisa jadi kegagalan itu karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, belajar dong, ada penyebabnya. Contoh misalnya, lihat nggak ada loh orang yang sukses itu, ya, dia menjadi dokter itu hanya gara-gara berpuluh-puluh tahun dia udah bercita-cita, aku kepingin jadi dokter. Nggak ada. Benar. Karena sekedar cita-cita doang. Iya. Berarti apa? Ya, kalau ternyata dia gagal satu kali, berarti bisa jadi ada yang kurang dari proses belajarnya. Ada yang kurang dari proses ikhtiarnya. Maka ya ketika misalnya contoh kecil lah, seorang ibu, kadang kan maaf ya, anak itu ketika dia merasa dapat nilai jelek, lalu seakan-akan dunia itu runtuh. Iya, Karena betul. ibunya itu punya persepsi bahwa kesuksesan seorang anak itu dilihat dari angka, betul. nominal yang rapot yang dia terima, rankingnya. Padahal bisa jadi ya dia harus belajar banyak hal, bahwa kalau kepingin lulus, kalau kepingin tidak gagal, ya harus optimal dulu. Contoh misalnya, ya kadang maaf, orang tua ini saat anaknya mau ujian, ya mereka kan suka bilang sama mamahnya, Mama, Bun, doain aku dong, besok aku mau ujian. Betul. Lihat, ibunya tidak menyiapkan anak itu untuk optimal. Ibunya kadang cuma ngomong begini, Bu Fenty, Insya Allah nanti mama doain. Bahkan mama udah titip doa sama ustazah. Iya kan? Mama udah kumpulin anak-anak yatim. Ya, insya Allah doa mereka makbul, mustajab. Jadi anak itu sudah berpikir bahwa alhamdulillah, insya Allah aku akan lulus, aku akan tidak gagal karena sudah banyak yang doain. Akhirnya apa? Ya dia usahanya mungkin gak terlalu optimal karena didoktrin doa ibu tidak akan tertolak. Doa anak yatim itu makbul. Udah, ya dia tenang aja, bismillah aku udah didoain. Tapi lihat, begitu akhirnya dia dapat nilai yang tidak memuaskan ibunya, pulang bawa nilai rapot, kan akhirnya apa kata ibunya? Kok segini sih dapat nilai rapotnya? Kamu sih makanya orang mama udah doain, mama udah berusaha, kamu sih main melulu, kamu sih main game melulu, kamu sih ibaratnya ya kurang belajarnya. Kalau anak yang kayak begini, yang dididik oleh orang tuanya, maka wajar dia akan menjadi seperti generasi stroberi. Dia nggak siap. Ya, satu kali kegagalan dia akan menganggap itu adalah akhir dari segalanya. Dia tidak lagi dihormati, dia disalahkan. Padahal kalau seorang ibu ingin menanamkan anak itu punya modal yang kuat untuk kesuksesan dan bersyukur atas sebuah kenyataan, atas sebuah realita, sikapnya dirubah. Kayak apa? Misalkan seorang anak, Mama, Bun, Mi, besok aku mau ujian, doain ya, aku mau ujian. Kalau saya di rumah,
Ya, saya membiasakan anak saya tidak langsung insya Allah Umi doain, enggak. Saya cuma bilang seorang ibu tanpa diminta pasti mendoakan. Iya. Tapi sudahkah kamu sebagai seorang murid ya, mempersiapkan ujian dengan belajar? Betul. Udah Mi, aku udah belajar. Kayak apa belajar kamu? Iya. Cuman baca doang? Nggak bisa. Cuman niat doang? Nggak bisa. Yang namanya anak untuk persiapan ujian, kalau dia serius, betul. yaitu apa? Baca, lalu kamu tulis apa yang kamu baca. Saya minta sama anak saya begitu. Tulis, lalu kamu hafal apa yang kamu tulis. Nah, nanti setelah kamu sudah baca, kamu tulis, kamu buat resume, dan kamu hafal, itu adalah bagian ikhtiar kamu untuk mau sukses. Karena nggak ada orang yang sukses dapat nilai A, dapat cita-cita menjadi dokter, hanya cuman modal niat doang. Nggak ada. Betul. Nah, dah. Setelah itu, jangan sekedar anak itu hanya diminta untuk belajar. Kita meningkat evaluasi untuk anak kita. Ya, setelah mereka sudah siap dengan membuat resume, udah mulai belajar. Lalu tahapan yang kedua, ya kita bimbing anak kita. Iya. Sudahkah kamu menitipkan apa yang kamu pelajari kepada Allah? Agar nanti mau gagal, mau sukses, dia tidak akan merasa terpuruk dan tidak merasa jumawa. Iya, betul. Jadi titipkan apa yang kamu pelajari kepada Allah. Cara nitipnya gimana? Gitu. Minta sama Allah, doakan. Misalnya apa? Ya Allah, Allahumma inni astaudiuka. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang aku pelajari, apa yang aku baca, ya apa yang aku hafal. Dan please ya Allah, wa arju, tolong ya Allah, anturaji'uni, kembalikan kepadaku fima hajjata ilai, ketika aku membutuhkannya. Nah, jadi setelah mereka disuruh belajar secara optimal, mereka diminta untuk menitipkan kepada Allah. Nah, nanti begitu hari H, pada saat ma doain ya, nih aku mau berangkat ke kampus, mau berangkat ke kuliah gitu kan, mau ujian. Nah, kalau 2 tahap sudah dilalui, maka tahap yang ketiga, udah, saya biasanya gitu. Kalau kamu udah mau ujian, tinggalkan semua catatan kamu di rumah. Jangan dibawa. Stres kamu. Cukup kamu sholat 2 rakaat, sepanjang jalan menuju kampus, menuju sekolah, kamu tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini pernah yang saya berikan kepada anak saya. Tahu nggak Bu Fenty? Beberapa hari kemudian keluar nilai. Apakah yang dilakukan oleh anak saya? Anak saya nangis-nangisnya. Tuhan kejam. Aku nggak redo. Kenapa? Umi lihat, kurang apa aku ikhtiarnya, kurang apa aku belajarnya, kurang apa aku titipkan sama Allah, kurang apa aku ruku dan sujudnya. Tahu nggak Mi, aku dapat nilai berapa? Paling rendah di mata kuliah itu 2,5, itu dia rosip, gagal. Ya berarti dia nggak lulus. Anak saya yang sudah ikhtiar kayak begitu, itu cuma dapat 2,6. 0,1. Dia nggak terima, dia merasa itu sebuah kegagalan. Nah, jangan sampai anak kita akhirnya merasa semakin terpuruk ya, ketika ya kita pun juga mengomentari, ya kamu mungkin kurang ini, kamu enggak, udah ikut. Jangan sampai dia terpuruk. Udah, saya diam, saya tetap tenang sampai anak saya bilang gini, Umi nggak marah sama aku dapat nilai segini? Enggak. Umi nggak kecewa, aku dapat segini? Enggak. Kenapa Umi nggak marah? Kenapa Umi nggak kecewa? Nah, di sini anak kita harus diberi ketenangan, kelapangan. Saya bilang, Mbak, kalau kamu sudah ikhtiar, itu adalah puncak dari hubungan kita kepada Allah, bahwa kita udah ikhtiar. Namun ketika sudah ada hasilnya, berarti itulah takdir yang kamu harus punya iman. Kamu harus punya keyakinan kalau takdir Allah pasti baik. Sehingga 0,1 itu adalah takdir yang baik.
Kamu syukuri dulu dari yang kecil. 0,1 Mi itu adalah takdir yang baik. Iya, itu adalah rezeki. Kalau kamu tidak mampu bersyukur dari 0,1, jangan harap nanti kamu akan diberi kesempatan untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Nah, setelah dia merasa berarti aku ya bukan gagal ya kemarin belajarku. Nah, dia udah mulai tenang. Karena kalau anak itu belum tenang, yang ada nanti dia akan semakin galau. Betul. Ya, dan marah-marah. Betul. Ya, menyalahi takdir, bahkan ngebanding-bandingin. Tuh temanku yang gak belajar dapat segini. Nona kan gitu kan. Atau nyalahin Umi sih mungkin kurang doanya, kurang sedekahnya kan gitu. Udah, setelah anak itu tenang, baru ya kita ajak dia diskusi. Kalau menurut kakak, apa hikmahnya? Apa hikmahnya kenapa ikhtiar kita yang optimal seperti ini ternyata 2,6 saya tidak pernah menganggap itu kegagalan. Itu adalah prestasi yang kamu capai, yang kamu harus syukuri. Tapi kamu harus mengambil hikmah. Kenapa? Kamu cuma dapat 2,6 padahal kamu sudah ikhtiar. Apa kata dia? Mungkin kalau aku dapatnya langsung tinggi, aku jadi orang yang jumawa kali ya Mi ya. Artinya nanti biarkan mereka memahami. Karena saya pernah di kondisi seperti itu Bu Fenty. Kurang apa saya ikhtiarnya. Dan saya malah merasa apa yang salah dari aku. Jawaban aku itu tamam, sempurna. Kenapa kok aku masih nggak lulus gitu kan? Wah, awal mulanya tuh saya merasa aduh malu, terpuruk, segala macam. Tapi kemudian saya menganggap ya kegagalan ini bukan dari akhir segalanya. Tapi bisa jadi ini adalah proses untuk agenda yang lebih besar. Betul. Saya cuma dapat satu nasihat ya dari kakak kelas saya cuman begini. Mungkin adik tak suka sama dosennya. Oh iya bener. Saya sengaja belajar biar cepat lulus, biar gak ketemu lagi sama itu muka dosen. Hati-hati, ilmu itu cahaya. Allah gak akan berikan kepada orang yang hatinya kotor. Berarti Allah bukan menyuruh aku untuk gagal, tapi Allah memberikan pelajaran kepada aku. Jadi ya ibu-ibu sekalian, ya rekan-rekan JIC yang dirahmati oleh Allah, pada saat ya kita menghadapi satu kegagalan, jika itu baru yang pertama, kita jangan langsung terpuruk. Itu wajar. Artinya Allah menyuruh kita ada proses belajar, ada agenda yang lebih besar lagi. Nah sekarang kenapa kok kita harus ridoin kan gitu kan? Nah, ini pakai bahasa Betawi nih. Tunggu dulu nih. Kalau sekali kita masih ada semangat untuk memulai lagi. Kalau berkali-kali, nah ini nih. Kalau berkali-kali berarti dia diminta sama Allah lebih banyak belajar. Kalau sesederhana itu, kayaknya belajar itu nggak ada masalah, Ustazah. Tapi justru menyikapinya itu kan justru pada saat sudah sekian kali masih gagal. Rata-rata kan semuanya jadinya pada udahlah gagal, paling gagal aja, paling gagal lagi gitu. Ini persepsinya tuh ngebangunnya tuh susah banget. Betul. Gitu loh. Artinya konsep belajar yang dimaksud itu kan luas. Hikmah pastinya yang ingin kita ambil kan begitu. Betul. Contoh tadi ya kan bisa jadi ketika gagal yang pertama, ternyata aku mungkin kekurangannya di sini. Gagal yang kedua, bisa jadi ya aku kekurangannya di situ. Kenapa? Karena kadang mengambil hikmah itu ya itu tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Kita perlu mengandalkan bantuan, sharing, diskusi dengan orang lain. Artinya kalau hanya kita mikirin diri sendiri, kok gagal lagi sih? Kenapa sih? Artinya mungkin Allah menyuruh kamu belajarnya harus dengan orang lain. Terbuka dengan orang lain. Artinya apa? Otak kita itu berkembang. Pengetahuan kita berkembang ketika memang kita jangan zoom in, kita zoom out. Ya, kalau kita hanya kurang apa coba? Aku udah belajar.
Misalnya dalam soal ujian, aku udah kurang apa bacanya, udah kurang apa nyatetnya, udah kurang apa ininya. Kok masih gagal juga? Kamu zoom in, kamu hanya menganggap kamu sudah belajar sendiri. Coba zoom out, set. Oh, karena ternyata aku egois. Contoh misalnya egois. Saya ketika anak-anak saya kalau mau ujian tuh Bu Fenty, untuk menjemput kesuksesan ya, karena saya yakin Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ya pasti Allah itu akan memberikan kesuksesan. Betul. Ketika memang manusia itu sudah layak diberi kesuksesan. Sehingga pintu-pintu kesuksesan itu harus segera dibuka. Ya kan? Ketika anak saya mau ujian, ya, yang laki-laki nih, yang laki-laki itu kan kadang ya saya lihat belajarnya tekun, ya artinya hablum minallahnya juga oke lah. Tapi saya lihat hablum minannasnya. Kenapa? Karena menjemput kesuksesan kita perlu belajar dari banyak arah. Yaitu diantaranya apa kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau mau perang, ya Rasulullah selalu mengumpulkan orang-orang lemah dan menyuruh para sahabat untuk membantu mereka yang lemah. Jadi cari orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh bantuan, kamu bantu dulu. Jadi Rasul nggak cuma nyuruh doa, ikhtiar, latihan perang, nggak. Cari orang-orang yang lemah yang butuh bantuan kamu dan bantu. Kenapa? Antum tunsorun, kata Rasulullah. Kamu itu ditolong sama Allah. Watur zakun, kamu tuh dikasih rezeki sama Allah. Bidu'afaikum, ketika kamu menolong orang yang lemah. Sehingga anak saya, ya itu yang laki-laki, dia cuma bilang kurang apa umi aku, gagal terus kan skripsinya, ya kan, gagal kurang apa coba. Aku ibaratnya orang-orang udah menganggap, ini kan bagus. Iya betul. Tapi kok, ya kan, lo gimana sih, ya kan? Ibaratnya kurang apa mi? Semua orang bilang bagus, tapi ternyata kata kunci kan dosen pengujinya. Kalau pengujinya bilang tidak, gagal, ulangi. Udah saya bilang belajar. Kenapa? Karena bisa jadi ya kalau kamu sukses dalam kondisi kayak begini, kamu akan jadi orang yang egois. Sehingga kamu kalau kepingin sukses, kamu kalau kepingin dimudahkan, bantulah orang yang lemah. Minimal apa? Di rumah ini ibumu yang lemah. Jangan lihat rumah kepingin rapi, rumah kepingin bersih, tapi kadang kita capek nyapu, ya nyuci piring kan gitu. Kamu jangan berpikir ini kan kerjaan perempuan. Kalau kamu merasa egois, jangan harap kamu ditolong sama Allah. Betul. Tapi apa? Ya bantu ngelihat cucian kotor. Ibuku sedang lemah, butuh bantuan aku. Maka aku akan membantu ibuku. Nanti saya sebagai seorang ibu juga bilang sama Allah, ya Allah, engkau tidak ingkar janji ya, engkau tidak PHP ya. Anakku menjemput rezekinya untuk lulus dengan menolong orang lain. Artinya belajar di sini jangan zoom in, zoom out. Dan itu kadang perlu diskusi. Coba kalau kita menganggap jangan udah sampai bab mau kesimpulan, jangan udah sidang 1, sidang 2, lah kok tiba-tiba begitu dianggap teng-tong. Itu kan terpuruk banget. Dia menganggap, aduh, aku kayaknya dunia itu runtuh, ya kan? Kamu jangan menganggap kegagalan. Kurang apa coba Umi? Kurang apa? Ternyata apa? Kurang menolong orang lain. Kalau kamu model kayak begini, lulus dengan hanya belajar, ideal, maka ketika kamu jadi orang sukses, kamu tidak empati sama orang. Kan gitu. Nah, itu jadi belajar di sini ya, konsepnya adalah jangan zoom in, hanya apa yang baik untuk kita. Tapi bisa juga zoom out. Oh, ternyata ada agenda yang lebih besar yang Allah inginkan kepada kita. Contoh sederhana. Sederhana aja deh. Kan kadang kita kepengin banget itu bunga, pengen metik, kan kadang begitu kan? Pengen banget metik bunga buat ditaruh di rumah, tapi masalahnya susah metiknya, itu di jalan atau punya orang. Jadi kita bisa jadi kepingin banget metik bunga, tapi kok nggak dapet, ya kan? Itu setiap kepingin metik gak dikasih, kemita gak dikasih. Nah, jangan menganggap, aduh emang gak rezeki kali. Kalau kita berpikir kayak begitu, maka kita sudah zoom in.
ya kita nggak akan bisa disiapkan oleh Allah jadi orang sukses. Tapi kalau kita zoom out, oh ternyata ya aku tidak diberi kesempatan untuk memetik bunga orang, memetik bunga di jalan. Ya udahlah, mungkin ya mendingan aku tanam aja bunga deh. Ya kan? Akhirnya, begitu dia tanam bunga di rumah dengan warna merah, kuning, hijau, akhirnya apa? Kagak jadi dia mau metik. Ya, dia lebih seneng. Ternyata tidak dipetik itu lebih indah. Betul. Ya kan? Betul. Ternyata punya sendiri itu ya lebih puas. Ternyata melihat warna-warni bunga yang ada di sekitar kita malah nggak kepengen kita petik, malah kepengen dirawat. Betul, artinya apa? Ketika Allah tidak memberikan rezeki satu kepada kamu, jangan kamu menganggap itu gagal. Bisa jadi karena Allah sudah menyiapkan kamu agenda yang lebih besar. Nah, zoom out-nya ini ya, ketika gagal jangan langsung merasa gagal versi kita. Karena bisa jadi menurut kita itu gagal, tapi menurut Allah enggak. Ya, dan itu proses untuk nerimanya itu kan memang rada-rada ya Ustazah ya. Betul. Semua kasus itu porsi gagalnya itu memang ada. Allah udah siapkan itu. Mungkin kalau kita bilang kalau kita ambil tarik masalah yang lebih besar, mereka yang gagal dalam berkeluarga, pernikahan, apakah kita masih bisa berlaku itu Ustazah? Dicoba lagi. Di zoom out kan, kemudian ya menyikapinya itu kan nggak seperti kita nyikapi anak kita yang lagi ikut ujian, ikut belajar, pekerjaan. Nah itu gagal versinya itu kan beda lagi kan Ustazah. Betul. Nah, sekarang dalam ruang lingkup keluarga. Betul. Jangan lupa, menarik sekali ketika bicara soal kegagalan dalam rumah tangga. Sekali lagi, hancurnya kita itu karena persepsi kita sendiri, kita sudah merasa gagal. Ya gitu kan? Itu wajib itu ya, itu wajib. Underline ya. Oke, siap. Hancurnya kita bukan karena orang lain, tapi hancurnya kita karena persepsi kita. Kita udah bilang, ya aku udah gagal dalam rumah tangga. Ya udah gagal, ya kan? Padahal apa? Kita diminta belajar. Apalagi ini kan temanya ini pakai bahasa Betawi, ridoin. Gagal. Kalau udah disebut dengan ridoin, itu artinya terikat, nggak bisa dilepas. Contoh misalnya, aku udah nggak sanggupin. Aku udah nggak kuatin. Aku udah nggak redoin. Ini tuh sebenarnya dalam bahasa Betawi itu adalah isyarat yang diminta oleh Allah dalam keistiqomahan. Makanya cobaan itu ya tidak digunakan dengan cobain. Karena kalau cobain itu dikit. Tapi kalau cobaan pasti banyak. Betul. Kan gitu. Dan lihat, untuk menjadi orang yang sukses, dalam surat Ali Imran, itu di 2 ayat ya. Jadi ayat 146, 147 dan ditutup dengan ayat 200. Nah itu kalau kepengen sukses, ya perjuangannya kayak begini nih. Yaitu Allah ngasih contoh orang yang lulus sebagai orang yang sabar. Ternyata Allah menyuruh kalau kamu kepingin jadi orang sabar, ini contoh satu satu karakter dulu, sabar. Karena dalam menghadapi kegagalan itu kan harus yang dihadapi dengan sabar. Iya, betul. Kayak apa orang yang sabar? Di ayat 146 ya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa yang namanya orang sabar itu wa madhaufu. Dia mentalnya ya tidak boleh wa mawahanu, ya dia tidak boleh wahan dulu. Dia mentalnya nggak boleh lemah. Nggak boleh, ya Allah kok begini gue ya, ampun deh, yang mungkin emang nasib gue kayak gini. Kalau mentalnya lemah kayak begini, berarti dia potensi akan terus terpuruk. Jadi di dalam ayat ini Allah meminta untuk wa mawahanu, mentalnya harus kuat dulu. Jadi dikuat-kuatin. Wa madhaufu, nggak boleh lemah. Ya berarti fisiknya dikuatin dulu. Ya,
Kemudian wa mastakanu, dia harus optimis. Nah, jadi kuat-kuatin, ridho-ridoin. Iya. Nah, terus kalau udah kita memiliki karakter mental kita kuat, berarti selalu positive thinking. Iya. Kemudian fisik kita juga harus kuat ya, dijaga. Jangan sampai begitu gagal, dia mah redo banget gitu kan, diem, tapi dikasih minum enggak, disuruh makan enggak, nanti sakit, mati juga nggak apa-apa. Tandanya dia tidak ridho. Dia lagi malah kesel. Kalau orang yang belajar untuk ridho ya di cobaan yang pertama, ya makanya nggak cobain, kok cobain itu dikit. Ya kan, cobaan yang pertama ya dia belajar untuk kuat. Cobaan yang kedua dikuat-kuatin. Yang ketiga sampai nanti jadi orang yang kuat. Beneran. Nah, karena nanti ditutup di ayat yang ke-200 tuh surat Ali Imran, Allah menyuruh dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Belajar sabar dulu. Jadi belajar kuat, belajar tahan, belajar yang nggak rapuh kan gitu. Belajar tetap makan, ditelan itu nasi, ya enak agak enak, pokoknya ditelan. Kenapa? Karena aku nggak mau rapuh. Isbiru, latihan dulu. Latihan kudu banyak. Kayak anak kecil kan mau naik sepeda nggak bisa langsung lancar. Ya jatuh bangun, ya dia nggak kapok. Itu tuh belajar kayak gitu. Ya sampai akhirnya dia tahu menyeimbangkan ke kanan, menyeimbangkan ke kiri, ya karena dia zoom out. Setelah itu baru wasobiru, jadi penyabar. Ala bisa karena biasa. Nah, dari sini berarti memang gagal ridoin aja itu kata pesan sponsor. Yaitu apa? Kuat-kuatin, tahan-tahanin. Berarti gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, gagal 4 kali, dia tidak merasa gagal. Orang lain mungkin merasanya, ya Allah kasihan banget sih Allah. Oh, aku mengambil hikmah. Dan latihannya lagi nih, Bu Fenty, lihat, untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah tuh sayang banget sama kita. Ketika kamu jatuh bangun dalam kesulitan, Allah menyebutkan kan, inna ma'al usri yusra. Itu kan kesulitan pakai alif lam. Berarti ketika kamu berhadapan dengan satu kesulitan, alif lam ma'rifat berarti satu. Bersamanya yusra, ya terbuka. Berarti banyak. Satu kesulitan, pasti bersamanya banyak kemudahan. Nah, ini proses belajar. Ketika kita jatuh gagal 1 kali, sikap kita apa? Sabar. Kenapa kesulitan itu cuma 1 kali? Karena Allah sebenarnya nyuruh kita sabar itu cuma 1 kali. 1 kali. Sebenarnya begitu. Kenapa? Karena jangan sampai jadi mantan sabar. Ya, inna sabaro fi sadamatil ula. Sabar itu di pukulan yang pertama. Ya, jadi kalau orang yang berjiwa pejuang, ketika gagal, dia akan langsung tidak terpuruk. Hadapi dengan sabar, belajar 1 kali. Kenapa? Karena setelah itu yusron, banyak kebaikan-kebaikan. Ternyata ini maunya. Contoh sederhana, ya dia kesandung, ya jatuh sandung itu. Astagfirullahaladzim, sabar sekali. Ya Allah sabar, bukan berarti ya Allah jalan kesandung, bisnis kesandung, rumah tangga kesandung. Ya Allah hidup gue kesandung melulu sih. Kalau kayak begitu tuh berarti dia tidak zoom out. Yang ada kalau dia kesandung, ya berarti kan kesulitan. Udah sabar sekali. Tapi ternyata apa? Walaupun cuma kesandung, dia langsung bisa melihat agenda besar yang Allah siapkan. Sehingga dia akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau membuat aku tersandung sehingga aku jadi tahu kalau di situ ada lobang. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, ternyata membuat aku kesandung. Kenapa? Karena tadi aku memang sambil jalan WA-an orang. Bahaya. Makasih ya Allah, ternyata membuat aku kesandung. Jadinya aku bisa berbuat baik sama orang. Awas, hati-hati, itu lobang. Makasih ya Allah, Engkau memberikan aku akhirnya kesempatan untuk berbuat baik. Akhirnya apa? Mikirin orang.
Gimana caranya? Ayo dong, ini lobang, kita apain yuk? Ayolah kita gotong royong. Nah, orang yang belajar gagal ridoin dong, artinya belajar untuk tidak zoom in, zoom out, agenda yang besar. Yang kamu gagal metik bunga karena Allah mempersiapkan kamu untuk menanam bunga. Itu zoom outnya itu harus cobaan, bukan cobain. Ini apa yang di ujung pasti indah, gimana bahasanya? Pada akhirnya begitu. Kalau kita udah ngebahas tadi tentang sabar pada saat kita berpendidikan, sabar kita untuk menghadapi rumah tangga mau dikatakan gagal, berarti ini ada persepsi yang harus dibenerin dulu nih, mitra ya, sahabat semua. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan bagi mereka yang menikah sekali, 2 kali, 3 kali, itu bukan karena mereka demen gitu ya. Tapi itu adalah mungkin memang proses belajar juga kali ya. Belajar. Begitu ya Ustazah ya. Jadi tidak hanya nanti dia belajar, bisa jadi orang akhirnya mengambil pelajaran dari dia. Oh ternyata nikah 1, 2, 3, 4 ya kan, itu ibaratnya pusingnya sama ya kan dengan yang nikah 1 kan gitu kan. Kalau dia tidak belajar. Betul. Dan dia akan bisa jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau belajar itu tidak ada evaluasi berikutnya, perbaikan. Allah. Dan jangan lupa Allah itu menyuruh kita, kalau kamu kepingin belajar, itu dalam surat Al-Isra ayat ke-36, itu ada organ yang harus kamu siapkan. Jadi omdo ngomong doang, kalau kita bilang aku udah belajar, yang namanya belajar kayak begini nih. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu. Jangan kamu bersikap, jangan kamu komentar, jangan kamu bertindak, jangan kamu membuat persepsi, malaisa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak punya ilmu. Jadi yang namanya belajar ya diminta oleh Allah, yaitu apa? Inna sam'a. Buka pendengaran, dengarkan komentar orang, dengarkan teori-teori orang, wal basar, lihat, amati, ya kan? Jauh sebelum berkomen, aduh gagal lagi, dengerin dulu, amati dulu, wal fuada, baru kemudian ya itu akan jelep ya menjadi sebuah ketenangan, sebuah keyakinan. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita seperti ini, ya orang yang merasa dia hidupnya bermasalah melulu bisa jadi mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Makanya dia merasa kayaknya dirinya yang selalu gagal. Padahal kata orang mah itu bukan gagal, keren itu mah, lo kok bisa ya? Kalau gue sih kan mainnya kurang jauh. Nah menarik tuh Bu Fenty. Itu dalam surat Rum itu cerita di awal kan Romawi itu kalah melulu. Sampai kemudian suatu saat Allah menangkan. Artinya apa? Skenario dari Allah Subhanahu wa taala itu kun fayakun gampang. Betul. Hidup itu nggak mungkin Allah itu kasih cuma susah terus. Betul. Pasti Allah itu tidak pernah memberikan musibah kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai. Betul. Ternyata apa? Salah satu tip agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa ya tidak zoom in tapi zoom out, itu di ayat yang ke-9 kalau saya tidak khilaf. Itu Allah menyuruh afalam yasiru fil ard. Bisa jadi penyebabnya karena kamu kurang jalan-jalan di bumi. Allah. Jadi kurang jauh mainnya. Ya sehingga dia merasa kayaknya kita ya Allah kok gue gagal melulu. Ya dia kena zoom in. Tapi betul, ketika dia ngobrol sama orang, ya contoh kecil tadi kayak anak saya, dia merasa aduh malu, dia tuh kurang apa saya, tapi malah ibaratnya dijatuhkan, nggak dapat nilai, diulang lagi. Dia merasa terpuruk. Tapi ketika cerita ke orang-orang bisa jadi, ih lo keren banget, udah bisa sampai kayak gitu, berarti mah besok gampang itu kalau udah bisa sampai. Itu lah orang kok bilangnya saya keren, padahal kita merasa terpuruk. Keren banget lo bisa bikin kayak gini gitu kan. Lah ini mah nanti disimpan aja dibuat S2 kan gitu kan. Ya ini mah buat S2 hasil karyanya, kalau S1 nggak diterima tinggal nanti S2. Dia bilang betul. Kita merasa terpuruk, ya gagal, ya dianggap sebelah mata, tapi sebagian orang melihat hasil karya kita, ini mah bagus nih, ini keren ini kan gitu kan. Nah itu, kenapa? Karena dia dengernya
lihatnya lebih jauh mainnya. Oke, Jadi Masya Allah. itu jadi salah satu gitu. Betul, mainnya di jangan di situ-situ iya, aja. jadi perbanyak silaturahim, perbanyak ya pastinya kita punya banyak teman. Nah, itu juga menambah ya. Jadi pada saat kita susah, jangan dilihat susahnya kita doang. Kita lihat, kita nangga gitu ya. Ternyata ada yang lebih susah dari kita. Betul. Ya Dan bisa Allah. jadi ada orang yang menganggap itu Betul. mah bukan kegagalan, Betul. itu mah Betul. keren. Benar nih Ustazah. Jadi saya keingetan nih. Jadi agak sedikit ini ya. Masalah ini kita belajar tentang gagal. Termasuk. Jadi saya punya anak gadis yang memang juga tiba-tiba demen lagu dangdut. Dangdutnya itu lucu loh. Boleh tahunya dangdut apa? Mungkin Ustazah juga tahu itu. Bukan promosi. Ada program acara di TV yang menceritakan kalau misalnya menjadi bintang itu gampang. Jadi ada di situ mereka mau sedikit membuka diri. Pada saat membuka diri pastinya ada permasalahan yang diceritakan. Saat permasalahan itu diceritakan pastinya mungkin ada orang menyatakan itu aib apa semua, tapi akhirnya anak saya yang menyaksikan itu merasakan, wow, ini acara. Itu saya baru tahu dia punya komentar kayak gitu. Ini acara, ini adalah wadah kita bersyukur. Masya Allah. Kok bisa? Kamu ngeliatnya dari mana? Coba deh, Mama lihat, Mama nonton dah sekali-sekali. Begitu saya lihat, ngeliat saya matanya juga air mata keluar. Tuh kan? Oh, Bener kan? ternyata ada yang lebih menyedihkan dari kita. Oh, Masya Allah. Jadi memang ada satu benar ya, bukan kata tadi Ustazah menyatakan mainnya kurang jauh. Arti kurang jauh itu juga kita nggak semata-mata harus berjalan atau bagaimana. Ada wawasan, ada cakrawala, ada mindset yang harus kita open. Betul. Sehingga kita bisa menerima permasalahan orang itu bukan hanya sekedar diumbar atau sekedar jual kesedihan istilah sekarang ya Ustazah ya. Tapi ternyata untuk seorang generasi yang itu strawberry dikatakan yang generasi sekarang masuk itu ke Gen Z, masuk dalam pemikiran dia itu tuh ciri-ciri zoom out tuh dengan zoom in. Akhirnya dia ngelihat situasi sekarang itu lebih open minded gitu loh. Betul. Kan susah ya anak sekarang itu menimbulkan kepekannya, susah ya Ustazah ya. Betul. Ya Allah. Aduh sahabat JIC dimanapun Anda berada, ini pembahasannya benar-benar apa ya, keseharian kita ya Ustazah ya. Pokoknya Ridoin aja dah. Nggak ada kata gagal. Betul. Nggak ada kata gagal. Baik, semuanya kita akan mengupas yang terakhir, kesimpulan yang bisa Ustazah berikan kepada kita. Apakah itu tip atau saran bagaimana cara kita meridoinnya? Silakan Ustazah. Sesuatu yang belum terjadi, ya takdir yang belum terjadi, kita harus idealis. Saya harus begini, saya harus begitu. Biasanya kan emang gitu kan Ustazah. Tapi kalau sudah terjadi, realistis. Jadi dua karakter yang harus dibangun bersamaan dalam tubuh kita. Karena hidup itu gitu, belum terjadi idealis. Kalau sudah terjadi realistis. Ridoin. Insya Allah kita nggak akan pernah merasa terpuruk, tapi kita selalu ya menyongsong hari esok lebih baik lagi karena kita adalah orang yang berjiwa idealis dan orang nggak takut. Kadang kan orang gitu, jangan idealis lo stres ya karena dia tidak punya konsep realistis. Iya, tapi kalau kita punya konsep saya mah sebelum terjadi idealis, ya kan. Tapi kalau udah terjadi ya realistis. Itu tenang, hidup itu nggak akan galau, kita nggak akan stres, nggak akan perlu minum obat sakit kepala. Kenapa? Karena idealis dan realistis itu menjadi sahabat kita. Betul sekali. Masya Allah. Berdamai dengan kenyataan. Tuh. Masya Allah. Luar biasa ya sahabat JIC. Materi ini kami sangat berharap bermanfaat kepada ya saya khususnya dan Anda semua dimanapun berada. Karena sama-sama kita, gurunda kita mengingatkan kita, memberikan kita pencerahan bagaimana kita menyikapi apapun kata gagal, cukup dengan ridoin aja. Ya, begitu Ustazah? Tuh, baik, kita tutup dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi, kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Dan insya Allah juga ya ini realistis dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.